kantor Jinjie. Jika saya memberimu pekerjaan, kamu juga harus memberiku pekerjaan. Saya membutuhkan orang-orangmu. Namanya Romanda Chora. Dia hilang 15 tahun yang lalu. Jadi saya butuh bantuan. Pembersih kepolisian diundang ke tempat kejadian perkara. Hanya dengan sekali lihat, dia sudah tahu analisis polisi semua salah. Korban terjatuh dari atap dengan mengenakan sepatu tari tap. Jack menilai ini adalah kecelakaan akibat terpeleset. Pembersih hanya tersenyum tanpa menjawab. Dia meminta untuk melihat ke atap. Tapi di sini tidak ada barang lain selain sebuah penyangga ponsel. Jelas kali ini terjadi saat merekam video lucu. Namun Mira melihat ada yang tidak beres. Goresan di penyangga jelas terlihat akibat ditumbukan. Jadi ponsel pasti juga akan meluncur sejauh sedikit. Dia membungkuk untuk memeriksa. Ternyata dia menemukan sebuah ponsel di celah. Di atasnya ada beberapa goresan yang jelas. Dari bekas pemakaian, pemiliknya adalah seorang orang kidal. Di belakang terdapat lambang tim bisbol. Dia membuka layar. Mira langsung mengenali bahwa layar kunci adalah kesengsaraan Santo Antonius. Biasanya hanya penganut Katolik yang akan melakukan itu. Namun baik itu penggemar tim bisbol maupun penganut Katolik. Jelas tidak sesuai dengan identitas korban. Artinya korban seharusnya memiliki satu rekan. Saat dia sedang menari tap, dia didorong jatuh. Jack dipenuhi dengan pikiran. Hanya dengan sebuah ponsel, begitu banyak informasi bisa diperoleh. Tampaknya inilah perbedaan antara orang biasa dan... Ternyata Mira pernah kesulitan bersosialisasi karena IQ-nya terlalu tinggi. Maka dia terus bekerja sebagai pembersih untuk bertahan hidup. Sampai dia ditemukan oleh tim kepolisian dan dipromosikan sebagai konsultan khusus. Menjadi senjata pamungkas mereka dalam memecahkan kasus. Untuk mempercepat kemajuan kasus, Mira mengusulkan untuk pergi ke rumah sakit melihat keadaan korban. Melihat apakah bisa mendapatkan informasi dari mulut keluarga. Namun melihat anak laki-laki yang belum keluar dari bahaya. Mira hampir mengucapkannya tetapi kembali menelan kata-katanya. Dia mengira akan pulang dengan tangan hampa. Saat itu, rekan-rekan korban di bengkel mobil datang berkunjung secara kolektif. Ini membuatnya segera menangkap banyak detail. Dua orang di antara kerumunan itu kidal. Mira dengan cepat memastikan bahwa ponsel itu milik salah satu dari mereka. Ponsel itu miliknya. Yang mana? Yang tangan kirinya disandarkan di bahu ibu korban. Apakah kamu melihat tato di siku? Itu jelas jahitan bola baseball. Setelah memastikan tersangka, Jack segera membawanya untuk diinterogasi. Setelah mengetahui polisi menemukan ponselnya di tempat kejadian, Rowland baru kemudian mengatakan bahwa dia memang pergi ke atap dengan korban tadi malam. Sebenarnya kita berencana untuk menari tap bersama. Tapi saat berlatih, tiba-tiba ada bayangan hitam yang datang. Ketika dia bangkit kembali, sekelilingnya sudah sepenuhnya kosong. Pernyataan ini bagi mereka hanyalah alasan. Rekaman CCTV di lokasi kejadian hanya menunjukkan samar-samar dua sosok di dalam mobil. Kecuali jika orang ketiga muncul. Jika tidak, Rowland sedang berbohong. Sementara semua orang mulai mendiskusikannya. Mira sudah masuk ke mode berkinerja tinggi. Berdasarkan informasi dan keterangan Rowland, dia menyimpulkan bahwa Roman bukan pelaku. Di tempat kejadian perkara pasti ada orang ketiga. Jadi dia ingin melihat mobil yang rusak itu lagi. Dia membuka bagasi. Dengan tegas dia memberitahu mereka bahwa pelaku bersembunyi di sini. Ini juga menjelaskan mengapa ada orang ketiga yang muncul di lokasi. Namun Jack menyatakan itu tidak mungkin. Meskipun mobil ini sudah dibeli cukup lama, fitur keamanannya sangat canggih.